Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Allah SWT memberikan kekuasaan dan kenikmatan dunia kepada Nabi Yusuf alaihissalam, beliau pun merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya. Dan beliau adalah Nabi pertama yang meminta kematian. Sebagaimana hal tersebut disebutkan dalam sebuah asar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika ajal Nabi Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau mengumpulkan kaumnya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan memberikan wasiat kepada Yahuda untuk mengarahkan kaumnya. Setelah itu, beliau pun meninggal dalam usia 120 tahun. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan tentang dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam di Sungai Nil, dan bagaimana bisa makam beliau tersebut berpindah ke Palestina. Silakan simak video ini sampai selesai. Ketika usia Nabi Yakub alaihissalam semakin lanjut, dan ajal beliau semakin mendekat, beliau pun mengumpulkan anak-anaknya, yang mana di antara anak-anak tersebut ada Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau menanyakan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Beliau bertanya kepada mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya." Dengan demikian, Nabi Yakub alaihissalam telah menyelesaikan tugas kenabiannya. Nabi Yakub alaihissalam juga telah memberikan wasiat kepada Nabi Yusuf alaihissalam agar membawa jenazahnya ke Baitul Maqdis di Palestina, dan memakamkannya di samping makam ayahnya Nabi Ishak alaihissalam dan juga kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam kembali ke Mesir setelah selesai memakamkan ayahnya di Baitul Maqdis. Nabi Yusuf alaihissalam telah mengalami berbagai macam cobaan dan rintangan dalam kehidupannya sejak usia beliau masih sangat belia, di mana saudara-saudara beliau memasukkannya ke dalam sebuah sumur. Kemudian setelah itu beliau dibawa oleh orang-orang yang belum beliau kenal sama sekali ke arah Mesir, dan dijual oleh orang-orang tersebut di pasar Mesir, sehingga kemudian beliau dibeli oleh seorang petinggi di Mesir. Setelah itu, beliau mengalami cobaan lain yang berupa istri dari petinggi Mesir tersebut, serta godaannya agar melakukan perbuatan keji dengannya. Tetapi beliau tetap mempertahankan harga diri dan kesuciannya. Kemudian setelah itu, beliau juga diuji dengan dimasukkan ke dalam penjara selama bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Allah SWT membuktikan bahwa beliau adalah orang yang tidak bersalah. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam dipercaya untuk mengelola perbendaharaan Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam hidup selama 23 tahun setelah wafatnya ayah beliau, dan Allah SWT telah memberi beliau anugerah berupa dua anak yang bernama Efraim dan Manesha. Setelah Allah SWT memberikan kekuasaan dan kenikmatan dunia, beliau pun merasa rindu untuk bertemu dengan Tuhannya, yang mana hal itu disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran pada firman-Nya, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang yang salih. Ketika ajal Nabi Yusuf alaihissalam telah dekat, beliau mengumpulkan kaumnya dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan memberikan wasiat kepada Yahuda untuk mengarahkan kaumnya. Setelah itu, beliau pun meninggal dalam usia 120 tahun. Mengenai tempat dimakamkannya Nabi Yusuf alaihissalam, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Nabi Musa alaihissalam ketika akan keluar dari Mesir, beliau mengeluarkan jenazah Nabi Yusuf dari makam di dalam air, kemudian membawanya ke Baitul Maqdis. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW mendatangi seorang Arab Badui, kemudian dia pun menjamu beliau dengan sangat baik. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda kepadanya, "Datanglah kepada kami, berkunjunglah kepada kami." Orang Badui tersebut kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau pun bertanya kepadanya, "Mintalah apa yang kamu butuhkan." Dia menjawab, "Seekor unta yang bisa kami tunggangi dan kambing yang bisa diperah susunya oleh keluargaku." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Apakah kalian tidak bisa untuk menjadi orang yang seperti wanita tua dari Bani Israel?" Para sahabat pun bertanya-tanya tentang siapakah yang dimaksud dengan wanita tua Bani Israel tersebut. Beliau kemudian menjelaskan bahwa ketika Nabi Musa